Anda kembali dalam dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 Stand Together Facing the Food Crisis. Dan kita lanjutkan kembali dialog kita yang semakin seru tentunya. Dan saya akan langsung beralih ke Bapak Gatot. Pak Gatot, meskipun tadi sebetulnya Profesor menyatakan sedikit pesimisme begitu ya terkait dengan masalah koordinasi yang bisa diselesaikan dengan terbentuknya lembaga ini suatu saat nanti begitu. Tapi kalau dari Anda sendiri sebetulnya ada masukan-masukan apa untuk merealisasikan lembaga ini dan juga skema kolaboratif tentunya. Dan kemudian mungkin ada added value ataupun juga hal-hal yang diharapkan bisa ditingkatkan ataupun juga daya saing yang bisa meningkat begitu jika lembaga ini terbentuk nantinya seperti apa pandangan Anda? Ya, kebijakan pemerintah itu harusnya menjadi satu untuk pangan ini. Jadi antara hulu hilir satu ekosistem itu menjadi satu, terintegrasi. Dan itu harus satu pintu. Karena selama ini ada beberapa banyak pintu sehingga kita tidak bisa mengetahui mana yang fokus. Kita fokus saja di 9 bahan pokok saja, yang misalnya untuk bahan pokok pangan, yang menjadi hajat orang banyak. Ini yang kita fokuskan saja, tidak usah kemana-mana dulu. Ya, jadi dari pajale, padi, jagung, kedelai, dan sebagainya, gula konsumsi sampai ke garam. Ini yang utama yang kita fokuskan saja, yang untuk hajat orang banyak. Nah, kita tidak menjangkau pangan yang lainnya dulu. Fokus kita di situ saja, tidak perlu yang lainnya. Ini yang masuk dalam Badan Pangan Nasional, tidak perlu yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa memapping sejak dari perumusan. Ya, Pak Gatot. Ya. Oke, tampaknya ada gangguan kendala Pak Gatot. Bisa dilanjutkan mungkin untuk closing statement-nya dari Anda? Ya, terima kasih. Ya, kami mengharapkan agar Badan Pangan ini segera terbentuk. Dan tentu saja tadi banyak masukan memang ada pros cons itu biasa. Tapi karena ini di bawah presiden, maka nanti akan punya kendali yang khusus dan bisa controllable. Ya, bisa dikenal oleh presiden dan bisa controllable dan kita bisa mapping. Hanya 9 bahan pokok saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, untuk bisa kita kendalikan. Dan insya Allah nanti end to end-nya end-nya adalah bagaimana kita misalnya petani itu yang kita utamakan. Ya, kita bisa dari hulu kita jaga, hilirnya kita jaga. Tugas Bulog ada di situ, bagaimana operator paling kita menjaga di hulunya dan juga di hilirnya. Barang itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Iva. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Gatot. Dan berikutnya untuk Pak Herman sendiri, ini sebagai legislator, menurut Anda sebetulnya langkah apa saja sudah dan belum dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan skema kolaboratif dan juga lembaga ini, dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan lembaga pangan ini? Dan sekaligus closing statement dari Anda seperti apa? Ya, semuanya ada di tangan Presiden karena pasal 126 Bab 12 Kelembagaan Pangan dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 jelas dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi memang perpres ya. Nah sehingga kalau tadi Prof. Hermanto barangkali menyaksikan bahwa ini harus setingkat menteri, sebetulnya ini sudah setingkat menteri. Badan ini setingkat menteri karena di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Justru menurut saya ego sektoral lah yang kemudian ini menjadi tarik-menarik. Oh ini harus dengan Menteri Pertanian, oh ini harus dengan Menteri Perikanan, oh enggak ini harus ke Menko misalkan. Ini yang kemudian terus menjadi persoalan dan saya kira ini ada di tangan Presiden. Ya, jadi setelah kemarin kami di DPR menyampaikan pandangan akhir terhadap pemantauan Undang-Undang 18 tahun 2012, mudah-mudahan segera ada respon Presiden dan membentuk undang-undang ini. Bahkan saya meyakinkan kepada Presiden, kalaupun kemudian ini ada beberapa hal yang harus direstrukturisasi di kelembagaan lainnya, tentu ini secara politik bahkan akan memberikan nilai positif bagi Presiden. Membentuk badan pangan itu bukan akan membebani negara, justru akan memberikan jalan yang terbaik dan bahkan akan direspon secara baik oleh masyarakat. Pasal 128 jelas bahwa dapat menugaskan BUMN, tadi pertanyaan Pak Gatot sebetulnya, dapat menugaskan kepada BUMN untuk melakukan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan perlu catat mungkin ya Pak Gatot, di dalam undang-undang ini juga yang kemudian menjadi beban dan tanggung jawab besar itu adalah pangan strategis. Kami tidak menyebutkan komoditasnya, menyebutkan tetapi dan seterusnya.
karena khawatir bahwa undang-undang terlalu mengikat terhadap hal yang sifatnya sektoral. Nah, sebagai statement saya bahwa semua ini tergantung kepada presiden. Ini menjadi kepentingan presiden. Tetapi ingat, ada yang lebih besar adalah kepentingan rakyat. Undang-undang ini dibuat untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan para petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, yang sesungguhnya sampai saat ini mereka masih jauh dari kehidupan yang ideal. Masih jauh dari harapannya untuk hidup sejahtera di negara yang merdeka. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman, dan berikutnya saya beralih ke Profesor Hermanto. Pak, tanggapan Anda seperti apa begitu Pak terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber lainnya, dan kemudian apakah keberadaan lembaga pangan ini juga akan mampu meningkatkan daya saing kita di sektor pangan tentunya, dan seperti apa catatan-catatan yang akan Anda berikan begitu jika lembaga ini terbentuk, dan harapan dari Anda agar lembaga ini betul-betul bisa bergerak secara optimal? Kalau harapan secara umum tentu saja ini efektif ya, bisa menjalankan fungsinya yang sebagaimana sudah dikemukakan tadi. Tetapi kalau melihat yang lebih realistis seperti saya katakan tadi, saya agak menyaksikan hal itu bisa terrealisir dengan baik. Saya ambil satu contoh ya, katakanlah kita bicara pajale, saya pilih le-nya, kedelainya gitu. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani kedelai, ya, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga ini? Itu kan pasti tergantung sekali dengan Kementerian Pertanian. Ya, impor kita masih sangat besar, unit cost petani kita menghasilkan kedelai itu jauh lebih tinggi daripada yang di luar gitu ya. Jadi mengatur di ujungnya saja, yang mana itu mungkin lebih efektif kalau dikerjakan oleh lembaga ini ya, itu tidak akan bisa merealisir peningkatan kesejahteraan petani itu. Mau tidak mau apa, hal-hal teknis yang ada di itu menjadi sangat penting sekali dilakukan. Jadi daya saing itu kan tidak bisa dikembangkan di ujungnya saja, tetapi dari sejak hulu bagaimana proses produksi di usaha taninya itu bisa dilakukan secara lebih efisien. Begitu juga dengan petani atau nelayannya, petani garam ataupun nelayan. Oleh karena itu, siapa yang sebetulnya memberikan kebijakan kepada kementerian hulu itu, seperti pertanian atau perikanan? Kan nggak bisa dari lembaga ini. Ya, itu kan pasti dari, katakanlah, menteri koordinator terkait. Makanya saya lebih berpandangan apabila statusnya ataupun tingkatannya ya adalah di kementerian, walaupun dikatakan Pak Herman sebetulnya setara dengan kementerian ya, itu berat gitu. Sementara yang sudah ada aja misalnya Kemenko saja mempunyai kendala ataupun kesulitan sering sekali dalam mengkoordinir. Pengalaman kita juga waktu main di sana gitu ya, itu beda sekali efektivitas kelembagaan daripada Kementerian Agraria yang sekarang sangat tinggi dibandingkan waktu dia hanya sebagai BPN yang dilihat hanya sebagai administrasi saja. Jadi kekhawatiran saya sama untuk lembaga ini. Ya harapan saya sih efektif seperti Pak Gatot, seperti Pak Herman tadi, tetapi mungkin itu berat gitu ya, itu berat. Jadi kalau mau dibuat lebih efektif ya kuncinya tadi ya, betul-betul lah dijamin bisa melakukan koordinasi dan kolaborasi tadi. Oleh karena itu ya barangkali hal-hal yang tertentu ya Pak Presidennya langsung turun di situ supaya bisa lebih efektif. Tapi nggak bisa sering-sering juga kan. Tapi dengan adanya seperti itu ada kelasan apa yang mau digariskan gitu ya, itu barangkali bisa cukup membantu. Ya. Walaupun tidak akan lebih efektif apabila formatnya kementerian. Oke, siap. Terima kasih yang luar biasa Profesor tadi atas masukannya, dan terima kasih yang luar biasa saya ucapkan juga untuk narasumber yang sudah bergabung dalam diskusi kita hari ini, kepada Bapak Herman Hairon, Komisi 6 DPR RI, kemudian juga ada Bapak Gatot Trihargo, Wakil dari Dirut Perum Bulog. Terima kasih, dan juga tentunya pada Profesor Hermanto Siregar, Guru Besar IPB, dan kita harapkan ya agar lembaga ini jika terbentuk suatu saat nanti, dan kita harapkan juga terbentuknya segera begitu ya, ini bisa betul-betul bisa bergerak secara efektif dan juga mampu menjawab seluruh masalah dan juga tantangan yang dihadapi oleh sektor agrikultur dan juga pangan saat ini. Dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa, dan harapannya semoga diskusi kita juga didengar ya oleh pemerintah sehingga segera terbentuk dan sesuai dengan keinginan yang disampaikan tadi. Terima kasih sekali lagi.